Kekasih Tuhan, saya ada di kegerakan sebuah gereja yang Tuhan telah bangun cukup lama ternyata, 37 tahun loh. Ya, 37 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sambil nanti musik main ya, karena saya mau khotbah, mau sharing seperti orang negro. Tua-tua begini masih, makanya tadi nyaru ya, lihat mana nih pembicaranya. Itu foto saya kurang lebih 27 tahun lalu. Iya. Percaya atau tidak bahwa fokus utama Tuhan dalam karya penciptaan yang kita ketahui bersama, sebenarnya titik puncaknya ada di hari yang ke-6. Yaitu penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Dan semua orang tahu, orang-orang yang percaya kepada Kristus pasti tahu ini. Dan kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwa apa yang telah terjadi di perjanjian lama, penciptaan, kita juga mendapatkan cerita yang sama, yaitu di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanannya, khususnya dalam pelayanan mujizat. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Dimulainya dari mana? Perkawinan di Kana. Nah, berarti konsentrasi Tuhan untuk seluruh bumi sebenarnya dimulai dalam keluarga. Nah, karena itulah pada hari ini saya ingin kita semua belajar bersama-sama sebuah tema yang seumur-umur saya pelayanan. Saya ada dalam pelayanan kurang lebih 35 tahun. Dan baru selama 35 tahun baru di kesempatan ini dapat tema yang tadi dibilang sama WL lucu gitu ya. Tapi ini kenyataannya. Strategi apa itu tadi? Iya, strategi untuk menolak, mengalahkan pria. Yang pertama pria hidung belang. Coba lihat di sini pria hidung belang mana-mana aja. Rata-rata itu pria ya hidung belang. Kalau nggak ada itu, ya, kalau kenyataan statement itu nggak muncul, berarti pria-pria di sini adalah pria-pria yang hebat. Yang di sini yang dari lahir sampai hari ini, yang hidungnya nggak pernah mengalami kebelangan. Coba angkat tangan, ada nggak angkat tangan? Ada yang hidupnya nggak pernah mengalami sebagai pria hidung belang. Ada? Oh, ternyata hidung belang semua. Termasuk yang lagi ngomong nih. Maaf Pak Ketua. Saya bersyukur punya ketua yang luar biasa nih. Ya, saya kayaknya datang yang ke beberapa kali dan sampaikan materi yang kedua kali. Saya kayak sudah pejabat CMC nih. Nyanyinya suara tiganya, suara satunya, suara duanya, bassnya masuk semua tadi. Yang nyanyiin Mars yang tadi itu. Ya, saya dengar ini hamba-hamba Tuhan CMC kok suaranya datar semua. Malah saya yang baru udah ada suara tiganya. Oh keren loh, lagunya keren loh. Ya, pria hilang. Itu singkatan Bu, hidung belang. Ada di sini pria-pria yang pernah hilang, yang ninggalin istri. Di sini saya yakin di CMC nggak ada yang ngaku. Hilang itu tidak harus Anda memutuskan hubungan Anda dengan istri Anda. Tapi hilang itu walaupun Anda ada di dalam rumah, ya. Kemudian terjadi namanya distorsi psikologi. Ya, tidur bertolak belakang. Dan itu sering terjadi dalam keluarga. Kita harus akui itu. Makanya ini tepat. Pria hidung belang harus dibahas ini, ya. Lalu ada itu Tango. Tango itu apa ya? T
itu wanita. T-nya itu wanita penggoda. Itu tenggo istilah lagi nih. Nanti pulang, lu tenggo ya gitu, jangan ya, berantem nanti. Ya, oke. Yang berikutnya, ada dia. Sedikit info, pria single. Ada yang masih single di sini? Amin. Single karena duda ataupun single memang belum menikah ada? Amin. Yang sudah menikah? Oh ada satu ya? Agus ya? Oh iya, oke nggak apa-apa lah. Ya kamu dapat informasi sedikit ya. Biasanya nih pria hidung belang yang single nih. Kalau lagi duduk di kafe itu lihat nih tatapan matanya begini nih. Dia lirik-lirik gitu. Lihat seolah-olah nggak lihat gitu, seperti itu ya. Lalu, nah saya nggak perlu jelaskan karena cuma satu orang, jujur tapi palsu. Kadang-kadang dia bilang begini, saya punya ini, masa depan saya begini, papa saya dulu X bla 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 dan seterusnya gitu. Menceritakan semua yang memberi pengaruh kepada pasangannya supaya dia menyukainya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Dan tidak semua sih. Orangnya nggak stabil nih. Mudah-mudahan Agus hari ini tepat ini, suka ngegombal. Agus suka ngegombal nggak? Jangan ngomong di sini. Suka bohong untuk tujuan mendapatkan. Nah ini kebetulan yang single cuma satu. Nanti pelajari kembangin sendiri ya. Lalu pria menikah, hidung belang. Nah ini mudah-mudahan ini hanya sekedar informasi ya. Tidak fokus. Tatapan mata terlihat kosong. Istri kalau lagi lihat suami ya, lagi ada di rumah. Kemudian lihat tatapan matanya lagi duduk. Di depan ada Alkitab, kemudian matanya nggak fokus gitu ya. Nah, itu salah satu tanda itu. Dia lagi mikirin sesuatu. Mungkin jangan-jangan lagi mikirin si A gitu. Taulah sendiri A itu siapa ya. Lalu suka berbohong. Suami tadinya jujur banget ya, lama-lama mulai sesekali mulai suka berbohong, ketahuan kok ya. Dan biasanya itu pasti tahu. HP mulai pakai password. Dulu enggak. Dulu mami boleh lihat. Nah ini laki-laki yang ada di sini nih mulai nih tersinggung ini. Kenapa ini undang pendeta gila nih hari ini kan? Enggak apa-apa. Itulah keadaan kita. Supaya kita benar-benar bisa maksimal dalam pelayanan. Jadi istri-istri kalau lihat nih suami mulai pakai password. Ah, itu salah satu tanda. Kalau istri, mama jangan lihat-lihat. Nah, kenapa dilarang? Ada transferan yang kelebihan kemudian tidak disetor semua kak? Ah, kalau yang itu ya masih boleh lah. Tapi kalau ada yang tadi namanya will atau lain-lainnya, ah, itu sangat bahaya. Ya, oke. Berikutnya, mana dia? Ah. Nelpon ngumpet, kring gitu ya. Lagi dalam kamar atau lagi di rumah lah gitu. Kring, tiba-tiba dimatiin handphonenya. Ma izin mau ngopi dulu ke depan sebentar ya gitu. Dimatiin. Nah itu tanda-tanda. Kalau ada yang di sini yang seperti itu, ya sudah nggak apa-apa. Ini sekedar informasi. Saya hanya mengingatkan bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan. Ya. Istri jangan langsung senggol-senggol ya, nggak boleh ya kalau pasangannya ada di sini. Kasih sayang mulai hilang, berkurang. Oke, boleh katakan haleluya? Foto profil biasanya sama istri berdua, oh mulai ubah satu, biar kelihatan single gitu kan ya. Ada yang begitu ya, di sini nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ini hanya informasi saja sih. Saya belum masuk ke topik kok, tenang aja. File foto-foto HP mulai disembunyiin gitu ya. Lalu yang berikutnya, ya doa mulai kurang gitu ya. Itu salah satu tanda, doa mulai kurang, sibuk sekali gitu. Jadi pria bisnismen yang luar biasa. Waktunya habis, papa lagi bla bla bla. Ibadah mulai absen gitu ya. Oke. Mulai perawatan, mulai facial gitu. Mulai tambah-tambah bulu mata. Ini cowok juga tambah-tambah bulu mata yang botak sebelah kanan. Di sini nggak ada kan ya? Oke.
Cara berpakaian modis, suka simpan pakaian cadangan di tas. Nah itu, keluar dari rumah, gayanya keren banget gitu. Kemana papa? Mau pergi pelayanan gitu. Di tas, di mobil gitu, ada kaos gitu, nanti lepas ganti. Ya, Pak Pendeta tahu dari mana? Ya tahulah gitu. Pengalaman. Wanita single, penggoda. Ini informasi lagi ya. Mereka adalah anak yang dapat warisan dari orang tua, papa atau mama yang nakal. Yang single, di sini ada yang single? Yang masih single wanita? Ibu masih single? Oh, oke. Satu. Bu, boleh berdiri sebentar nggak Bu? Tenang aja. Maaf Pak Ketua. Nih, itu saya tahu, itu kan teman saya dulu kuliah. Oke, aman Bu, tenang aja Bu. Justru kami semua mau doain Ibu supaya besok si Tommy Page mungkin modeling ya. Artinya begini loh. Memang Ibu pilihannya mau sendiri ya? Enggak juga. Segitu banyak yang berderet, Anda bayangin dianulir semuanya. Enggak ada satu pun yang masuk, coba kenapa tuh? Ya sudah, Ibu jawab sendiri, nanti tanya sama Pak Ketua ya. Terima kasih Bu. Jadi maksudnya begini, ada beberapa teman, maaf ya Ibu, saya sebagai contoh saja. Ibu ya yang jujur, model Ibu ini kan yang berderet banyak loh, ratusan loh sebenarnya. Cuma kenapa enggak ada satu pun yang nyantol? Belum. Masalahnya ada di sini. Oke, itu nggak dibahas hari ini ya, hanya informasi. Ya, ini ada korban percontohan dari orang tua. Ya, karena papa atau mama suka goda-goda, ketahuan lagi sama anak. Akhirnya berantem di rumah, turun sama anak. Mereka adalah wanita yang pernah disakiti oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Sakit hati, ya ntar kalau gua pacaran lagi, nikah, yang saya cinta aja yang pertama model kayak begitu, gue udah doa sampai puasa-puasa, aduh kagak deh. Nah itu karena korban disakiti. Mereka yang dijual oleh sesama wanita, ini info single ya, wanita nakal, kemudian dia kasih tahu, penghasilan saya bla 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 bla, diceritakan, akhirnya tergiur jadi korban lagi. Kenapa jadi korban? Karena single, nggak ada yang jagain, nggak boleh dan lain sebagainya. Maaf ini, para jandis, ini istilah ya, yang ingin mendapat kebutuhan seks atau ekonomi dari pria yang lebih mapan. Jandis tahu ya? Oke. Saya baru dapat istilah ini tadi malam, cari di itu gimana menyebutnya gitu supaya lebih kekinian. Beberapa info. Ya udah itu dia. Udah jangan dipertajam. Oke. Itu tadi yang single, sekarang yang ini. Pria tadi kan sudah kan? Pria tadi diketawain sama para wanita. Nah, sekarang wanitanya gantian ya. Tidak fokus, mulai salah tingkah gitu ya. Oke, salah tingkah tahu nggak ketika ada yang telepon gitu masuk ya, nggak seperti biasanya. Pasti ada tanda-tanda perbedaan dari biasanya dengan yang sedang terjadi pada saat itu. Ketika ada telepon masuk kah, atau ada tamu yang datang kah, dan seterusnya. Suka berbohong juga ternyata. Wanita-wanita sini enggak kok. Ya, HP juga sama pakai password. Coba lihat wanita-wanita yang suka kemudian mulai ada yang masuk gitu. Ini yang suami istri ya ini ya, bukan yang single. Mulai ya pakai password, nelpon sama juga, keluar juga gitu, matiin sebentar keluar. Kemudian mulai melawan pasangannya. Kenapa? Karena orang rumah tiap hari kesetanan ya. Saya udah doa sama Tuhan kemasukan setan terus. Tapi ternyata ada pria lain, perhatiannya ya. Kalau yang di rumah diajak ngomong sampai habis makan jam 10 malam mentok udah capek tidur ngorok dia. Tapi kalau yang ini
sampai jam 2 pagi loh. Nah. Mulai melawan pasangan. Karena ada yang menurutnya lebih baik. Foto profil sama, mulai diedit gitu, poles-poles jerawat ada 20 ya, hilang di foto editan. File foto sama disembunyiin, kemudian doa ibadah juga mulai absen gitu. Nah ini mulai perawatan berlebihan. Waduh, biasanya alis cuma setengah, kemudian ditambahin, ditebelin gitu. Yang masih muda-muda gitu ya, seumuran kita ini, wah tebel banget gitu ya. Jangan lupa, nanti lama-lama dia turun ke bawah sini. Alisnya di bawah sini nih. Oke, cara berpakaian mulai. Nah ini, nih nomor kontak. Kalau ada pria lain, pakai apa? Namanya Doni, kemudian diganti Esther. Esther 2 itu contoh. Nah itu sedikit informasi ya. Karena hari ini kita mau belajar bagaimana mengalahkan godaan dari pria hidung belang dan wanita penggoda. Dan topik ini sebenarnya adalah sebuah pengajaran secara teoritis yang kita hanya tahu informasinya. Ya. Karena kalau ngomong ini tidak bicara antara saya dan istri saya, nanti bolehlah saya suruh maju ke depan lagi ngerjain ya. Oke. Sisi godaan yang dapat menyebabkan kejatuhan. Sisi godaan yang dapat menyebabkan kejatuhan. Saya tanya pemain musik dulu, kira-kira sisi mana, bos? Sisi mana? Mana saja terserah. Kalau Bapak sebagai wanita silakan, boleh juga. Sisi mana nih? Hasrat, sisi hasrat, boleh lah. Oke, izin Ibu. Biasanya nih sisi godaan yang dapat menyebabkan kejatuhan itu apa Bu? Perhatian, boleh. Kebaikan, Man. Kebutuhan, haleluya. Oke, regu berikutnya. Pandangan. Kalau pakai tua nggak boleh ditanya, kualat kita nanti. Sisi mana yang bisa buat kita jatuh? Bu ibu yang baru datang luar biasa. Hai. Sisi senyumnya. Oh, kok di sini jawab? Sisi dari Manado. Ya, Manado mana Kang? Oh Manado, oke. Oke. Sisi mana? Oh, sisi perhatian dan kebaikan. Bos yang belakang, siap. Sisi mana ya? Sisi kantong, oke. Sama dengan Ibu Z tadi. Oke, sisi godaan yang dapat menyebabkan kejatuhan. Ya. Satu apa? Salah satunya, banyak ya, saya hanya sebutin beberapa poin saja. Kenapa pria bisa jatuh? Karena lihat yang lain lebih cantik dari istrinya. Ini yang bisa menyebabkan kejatuhan. Itulah sebabnya saya dari awal, orang Timur dari awal tahu diri. Ini kan orang Timur nih. Orang Timur itu, maaf saya harus sebut begini, suka kawin. Orang Timur, Indonesia Timur rata-rata pribumi, suka kawin. Makanya anaknya bisa 12, bisa 31, mencret. Banyak amat anaknya. Bisa, ya seperti itu. Makanya rata-rata orang dulu itu kenapa anaknya banyak. Masih ingat gak cerita saya? Gak ada KB, gak juga tuh. Ya, bukan pengaruh KB. Pengaruhnya adalah dulu nggak ada tontonan. Nggak ada hiburan, betul Bu. Ibu sama kita kayak usianya ya Bu ya? Tahun 70-an ya? Zaman kita dulu ya, zaman kami ini dulu di kampung ya, bukan di kota besar. Seperti Pak Ketua Umum kan beda, lahirnya memang sudah di kota.
Kita dulu nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada apa-apa. Apalagi yang zaman sekarang Android dan lain sebagainya. Zaman kami dulu nggak ada. Listrik pun nggak ada. Jadi kalau bapak pergi ke kebun, mama pergi ke sawah, pulang, yang ditonton siapa? Istrinya ditonton, itu doang. Ma. Pria itu banyak sakit mah. Tiap malam sakit mah dia. Ma. Makanya anak banyak. Zaman dulu karena nggak ada kegiatan lain. Itu salah satu secara psikologi, percaya atau tidak memang itu kenyataannya dulu. Kalau zaman sekarang kita lihat aja contoh nih. Kalau pria yang ngoyo banget dengan kerja, apalagi kerja online tadi yang bisnis tadi si bos ini. Ya, mulai nyalain HP, nyalain laptop gitu, ada di depan situ, betah di situ karena memang kapasitas panggilannya itu ada di situ, betah di situ. Dulu waktu nggak ada, wah waktu buat istri banyakkan dikit. Kalau sekarang banyak deh. Boleh tanya istri saya juga sama. Kadang jam 1, jam 2 masih di depan laptop. Ngapain tuh? Alasannya persiapan besok, alasannya kerja dan lain sebagainya. Salah nggak? Enggak. Tapi ternyata hari-hari ini memang kita harus menggunakan waktu dengan baik. Nah, ini contoh. Karena kecantikan. Nanti saya akan jelaskan siapa ini Samson atau Simpson. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan. Apa nih? Lalu menghampiri dia. Simpson ini nggak hanya mendapatkan godaan, tetapi ternyata dia juga tadi kebetulan izin Pak Ketua Umum. Ada tulisan tadi di sana. Selain pelacur, garis miring apa tadi kalau masih ingat? Yang cowoknya apa tadi? Pak Ketua tadi ada nulis loh. Saya yang perhatiin, masa nggak perhatiin? Pak Ketua aja nulis. Apa tadi? Kalau wanita pelacur, garis miring apa tadi? Pak Ketua tulis loh. Gergaji apa? Gigolo. Ini sebelum Delila, ini di ayat 4 ini nanti ketemu Delila. Anda baca. Sesudah itu nih. Sesudah yang ini ternyata memang senang sama wanita. Simpson ini. Karena memang jujur sebagai seorang laki ksatria, namanya lelaki satria itu dalam semua hal lah satria dia. Itu yang terjadi. Godaan yang pertama itu karena kecantikan. Saya jujur kepada semua pria yang ada di sini. Istri saya jujur, doa saya dari awal saya sudah sampaikan pada waktu itu, ya cantiklah buat saya, malaikatlah buat saya. Bisa nggak dapat godaan dari yang lain? Bisa. Dan akhirnya yang pernah disampaikan juga oleh Pak Ketua Umum bahwa kecantikan itu bohong, kemolekan itu bohong. Artinya apa? Tuhan sedang berbicara bahwa kecantikan yang sebenarnya itu bukan wajah, tapi inner beauty. Cantik yang datang dari dalam. Makanya kalau orang-orang bule itu carinya orang yang putih atau orang hitam. Aneh, eksotik. Eksotik. Oke. Ya, ini dia karena cantik Delila, oke. Wanita Sundal ini cantik nggak? Cantik. Dan selain kecantikan, memang orangnya ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, nanti berikutnya akan ada. Lalu godaan yang berikutnya adalah birahi. Nah, ini sudah disampaikan juga sama. Ini siapa ini ya? Siapa ini? Sakeus. Oh, Sakeus. Sakeus di atas pohon. Oke. Ya. Nanti saya jelaskan juga. Ini adalah istrinya. Ini orang Indonesia. Ya. Ini pendeta mulai ngaco nih karena nanti saya jelaskan di akhir. Godaan yang ketiga ini tadi nih. Siapa tadi yang sebut? Bapak yang di belakang sama Ibu C.
godaan karena kebutuhan. Ya. Itu 3 dan masih banyak lagi. Kalau saya sebutin semua, saya cuma dikasih waktu 45 menit. Belum buka tanya jawab nanti. 1 jam gak cukup. Jadi saya percepat saja. Lalu yang berikutnya, bagaimana menolak godaan. Nah ini yang ditugaskan kepada saya oleh Pak Ketua Umum, bagaimana menolak semua informasi yang tadi. Strategi menolak tenggo, wanita penggoda. Ini lihat nih, laki-laki coba lihat, pria lihat ini gambar wanita ini. Ini gambar apa ini coba? Hah? Gambar hati ya, puji Tuhan. Kalau laki-laki yang dalam tanda kutip, ini gambarnya bukan love. Gambarnya apa itu? Gambarnya apa ibu? Kalau laki-laki ini. Oh, coba saya tanya laki-laki. Kira-kira ini gambar apa? Sebelum tadi dijawab. Dari sisi lain gambar apa? Laki nggak berani jawab, coba. Hah? Nah itu. Pinter cowok jawabnya. Ya. Oke. Strategi menolak. Ini tenggo ya. Nggak tahu nih tenjo kok tiba-tiba keluar nih. Ya. Cara menolaknya. Yang pertama Anda dan saya harus sadar. Karena yang nggak bisa tolak adalah orang yang pingsan. Yang nggak sadar. Tapi hanya orang sadar yang bisa nolak. Sadar dari apa? Pria harus sadar bahwa ada wanita dan atau anak-anak nungguin di rumah. Halo? Setuju? Oh, pria-pria di sini setuju? Oke. Godaan dari wanita itu sangat besar bagi mata seorang pria. Karena itu ketika godaan itu datang, kita tidak boleh pingsan. Anda dan saya harus sadar bahwa di rumah ada istri dan anak-anak yang lagi nungguin. Istri dan anak-anak yang harus mendapatkan warisan percontohan teladan dari kita-kita sebagai pria. Ada banyak pria-pria yang tidak sadar. Kenapa? Karena masalahnya yang tadi. Beberapa masalah informasi yang tadi saya sudah sampaikan adalah sebuah percontohan gambar diri seorang ayah yang salah dari awal. Dan karena itulah CNN mengajarkan supaya ini harus diputus, harus dikalahkan, harus dihancurkan, harus dipatahkan. Dan ini tugas kita sebagai pria-pria yang ada di sini. Saya bersyukur bahwa CMC mengambil kesempatan ini untuk benar-benar mempersiapkan pria dan wanita, suami dan istri untuk memasuki sebuah dimensi yang Tuhan inginkan supaya pelayanan ke depan semakin dahsyat dan luar biasa. Sadar. Nah, mengingatkan kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya para pria. Semoga pertemuan yang seperti ini ketika membahas tentang keluarga, izin Pak Ketua Umum, mudah-mudahan waktu ke depan adalah waktu yang paling tepat. Karena kadang-kadang kita pingin ya supaya pasangan suami istri itu datang, tapi karena hari kerja nggak bisa datang. Ini sebuah kesempatan yang menurut saya adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada CMC untuk membangun pasangan suami istri yang dalam seminar kami kehancuran rumah tangga saya dan istri 10 tahun kemudian kami bangun sebuah seminar yang namanya, tadi setuju yang Pak Ketua BPD DKI bilang begini, super team. Makanya namanya The Winners Team, tim pemenang. Tim pemenang dalam dunia ini kalau bicara tentang keluarga adalah suami dan istri. Ya. Karena itu kita harus benar-benar menyadari hal ini. Ingatlah para pria bahwa ada wanita dan anak-anak yang nungguin di rumah. Sadar. Sadar yang kedua, mulai nih gaya Betawinya keluar.
Uang lo sedang dikuras, bos. Dengar baik-baik pria-pria di sini, uang lo sedang dikuras. Kan cuma traktir Pak Pendeta. Yes. Sekecil apapun itu adalah hak istri dan anak-anakmu. Makanya izin Pak Ketua, mestinya pria-pria harus dengar ini. Uangmu sedang dikuras. Kenapa juga saya ngomong begini? Sekali waktu pernah istri saya marah besar. Kenapa? Karena saya tambahkan uang untuk beli sepeda. Seorang teman sekolah saya SMA, di SMA Betel nih di Tanjung Priuk di sini. Teman sekolah. Saya nggak beritahu dia. Nah ini kesalahan dia. Saya nggak beritahu ke istri saya kalau saya beri bantuan. Kenapa nggak kasih tahu? Karena pingin dia lagi kesusahan, bantu dia gitu. Bantu dia, tulus bantu dia, nggak punya tujuan apa-apa. Tapi ternyata buat seorang istri nggak mau diabaikan untuk melakukan sesuatu walaupun sangat bernilai. Jadi marah dia. Akhirnya yang dilakukan adalah ya mempertemukan antara dia dengan istri saya. Memang tidak ada apa-apa. Tapi intinya adalah pria-pria di sini ingat bahasanya apa? Boleh sama-sama katakan 1, 2, 3 uang sedang. Kenapa malu-malu mengucapkannya? Uang lu sedang dikuras. Ya, sadar. Bapak-bapak, pria-pria di sini. Ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata belum ikut siam. Maaf Pak Ketua. Yang ketiga, keluarga lo sedang dihancurin. Note, catat baik-baik. Pria-pria, ingat kalau ada wanita penggoda masuk dalam hidupmu, ingat nih. Nggak pakai jemaat biasa, hamba Tuhan, sama aja. Tujuannya adalah keluarga lu sedang menuju kehancuran. Karena itu kita harus sadar nih. Sadar kita harus. Oke, setuju pria-pria yang ada di sini? Kalau setuju boleh angkat tangan sama-sama saya. Oh yang lain gak setuju ya. Oke. Yang keempat, sadarlah. Nah, boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Nah, kalau ngomong ini, Anda mau ngomong jemaat biasa banyak, hanya nggak ketahuan. Hamba-hamba Tuhan yang super, kita tahulah beberapa. Dan ending dari pelayanan, nama baik rusak. Akhirnya hancur pelayanan. Dan ini sangat bahaya untuk kesaksian sebuah gereja. Bagaimana sesuatu yang sangat bernilai kita bangun selama ini, doa, puasa, bertahun-tahun kita bangun. Kemudian jemaat bertumbuh dan akhirnya jemaat kecewa. Oh ternyata bapak senior saya yang ngajarin saya dulu hancur juga. Terus alasannya akhirnya tahu? Gara-gara ini, ya bapak gua aja yang dekat sama bapak di surga, dekat sekali dengan surga. Jatuh juga, apalagi gue cuma jemaat biasa, wajarlah gua jatuh. Nah, mulai banyak alasan. Kenapa? Karena sebuah percontohan yang tidak baik dari para pemimpin, yaitu kalau di dalam keluarga papa dan mama, di dalam gereja, para pelayan Tuhan di dalam gereja. Saya berharap kita semua, doa kita supaya CMC ke depan semakin luar biasa, amin. Tadi misinya 100 gereja, sisa berapa Pak Ketua? Sisa 25, 45 lagi. Sampai tahun ini, akhir tahun atau pribadi 3 tahun. Weh. Realistis ya, oke. Kalau pendeta Yakub Nahuai bilang bermimpilah besar-besar karena mimpi itu tidak bayar. 3 tahun 45. Wih.
Kalau strategi yang begini, kayaknya Pak Ketua nanti ketemu saya deh. Ya, Pak Ketua BPD CMC yang begini itu terlalu mudah untuk dijangkau. Kenapa? Mudahnya kenapa? Pemimpin bapak-bapak yang ada di sini, ketua umum Anda itu familiar. Dan nggak neko-neko seperti izin, oh ya direkam ya. Siap. Seperti yang lain-lain. Ini sebenarnya untuk membangun sebuah pelayanan sederhana, mudah. Karena sedikit saya sudah baca tentang visi dan misi CMC. Kemudian sempat ngobrol juga dengan beberapa kawan yang ada di CMC. Bangun pelayanan di CMC mudah tidak berarti murahan, bos. Dari mana Pak Haris tahu? Inilah yang dilakukan hari ini. Kita ketemu begini, Bapak Ketua Umum ngumpulin begini, tujuannya apa? Untuk membangun kualitas dari hamba-hamba Tuhan. Bagaimana melayani dengan setia, sungguh-sungguh berkorban bagi Tuhan. Wah, itu nilai yang tidak boleh dilupakan. Sesudah sadar, yang kedua, jadilah pria. Plus nih, ayah. Counselor takut Tuhan. Nah, ini saya tulis nih kata-katanya. Apakah kamu takut Tuhan? Maksud saya begini loh. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, seorang pria pemimpin gereja, gembala atau pendeta CMC didatangi seorang wanita. Dia lagi benar-benar butuh jawaban pada waktu itu. Cantik lagi. Jangan lupa ini kalimat saya ini. Jadilah pria. Plus Anda harus menjadi seorang ayah bagi konseli yang Anda sedang tangani. Dia adalah anak. Dan ini akan menjadi kuat dalam hidup kita. Jangan lupa ini, takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhanlah ketika ada datang seorang konseli. Kalau dia pria, seorang konseli wanita datang, dia akan melayaninya sebagai seorang anak. Nah, ya. Lalu kasih tahu. Contoh kemarin ya, di gereja kemarin, kebetulan kami tinggal di lantai 3, kemudian saya lihat di CCTV ada yang tekan bel, seorang wanita. Istri saya bilang, ya Papa turunlah gitu. Lalu saya turun, ada apa Bu? Lalu dia bilang, saya mau curhat bla 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 bla. Oh ya sebentar Bu, silakan duduk. Lalu saya naik, konselinya wanita. Jadi mama yang turun, istri saya yang turun. Nah ditanganin, didoain, akhirnya hari Minggu datang kebaktian. Itu contoh. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan pernah saya sampaikan kepada Pak Ketua, dan sebenarnya ini sudah merupakan pelajaran umum ya, bahwa antara konselor dan konseli itu harus homogen. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kalau sampai ke sini, boleh nggak? Boleh. Kalau Anda kuat benar-benar menjadi seorang ayah, saya punya anak rohani banyak wanita. Papi, kadang-kadang kalau yang lain dengar itu, papi, papi nih gitu. Itu ada kadang. Nah itu Anda harus siap karena memang Anda dikorbankan demi membangun anak. Tapi ketika follow up-nya ya saya menghadirkan istri saya untuk menangani. Apakah memiliki mimpi anak-anak bahagia? Nih salah satu yang diucapkan seorang pria bagi wanita. Ini konteksnya apa tadi? Wanita penggoda, takutnya begitu. Karena poin yang terakhir tadi masalah ekonomi. Dia datang kemudian ngobrol-ngobrol dengan kita, yang dilakukan Pak ini dia. Tanyain, punya anak-anak? Punya anak berapa? Iya Pak, saya lagi kesusahan. Saya ditinggalin sama suami saya. Mulai begitu, sedang curhat ke Anda. Berharap supaya pria yang ada di depan ini bisa menjadi calon suaminya. Makanya saya memulai, apakah memiliki mimpi anak-anak bahagia? Kamu punya anak, pingin anak bahagia? Ajarin dia bagaimana dia menjadi teladan mama yang baik buat anak-anaknya.
Mama yang baik nanti ingetin, papa kamu memang begitu bla 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 bla, memang kurang ajar papa kamu. Enggak. Istri kasih tahu papa lagi bla 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 bla. Sampaikan hal-hal yang positif kepada anak. Supaya apa? Supaya anaknya jangan sampai benci kepada papanya. Oke. Jadilah ayah atau ibu yang sadar dalam membimbing. Orang tua tegas berwibawa. Orang tua yang berani, terbuka dan berdampak. Ini bicara konselor ya. Jadilah pria atau ayah seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Oke. Nah, sekarang strategi pria menolak tenggo. Wanita penggoda. Larilah menjauh. Ini cerita tentang siapa nih? Yusuf. Yusuf ganteng enggak? Dari mana taunya? Pinter-pinter ya ibu-ibu ya. Ini apa ini? Yang dipegang sama main apa aja nih? Jubahnya Yusuf. Main apa aja nih? Main nyopotin aja. Ini makanya tadi saya bilang ini orang apa? Nyonya Potifar. Main nyopotin aja. Ya, larilah menjauh. Pria-pria di sini lari, jangan lari mendekat, lari ya menjauh. Cantik nggak ini? Cantik. Kita semua sudah sering dengar khotbah lah. Ini pembantu rumah tangga ganteng nggak? Ganteng. Karena saking gantengnya sampai tidurlah dengan saya katanya. Oke. Juga sadar. Wanita banyak. Baca. Wanita banyak jadi korban. Sadar. Wanita baca. 1, 2. Nomor 1. 1, 2. Saya bilang nanti jangan bilang pulang dulu, jangan bilang papa itu pria tega. Enggak, saya hanya menyampaikan informasi. Kenapa saya harus ucapkan ini bahwa pria itu adalah memang ciptaan makhluk yang tega. Ingat peristiwa waktu penciptaan? Saya sudah cerita waktu itu, siapa yang ingat? Siapa yang bisa menyampaikan informasinya? Waktu Hawa ngambil buah pohon itu, yang salah siapa? Wanita atau laki-laki nih? Laki-laki yang salah. Orang wanita yang metik buah, enak aja. Laki-laki kekeh banget, pokoknya laki-laki gitu ya. Laki-laki pokoknya, nah dia udah khotbahkan, wajar lah. Jadi sebenarnya seperti waktu itu saya sudah beritahu bahwa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 bilang begini. Wanita melihat buah itu, buah menarik gitu, enak rasanya. Dipetiknya, dimakannya. Lalu sesudah itu apa? Diberikan juga kepada siapa? Suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dia ada di situ enggak? Ada di situ. Nah teganya mulai ketahuan. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu pasti kamu akan mati. Gua kagak mau mati. Lu makan deh, gua mau liatin nih. Mati gak nih? Lu mati gua kawin lagi nih. Nah itu pria. Tega. Teganya katanya. Lalu ada selanjutnya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 13 dan 19. Ini cerita tentang Abram ketika mereka pergi ke Mesir bersama siapa istrinya namanya? Sarah. Sampai di sana dia beri pesan kepada istrinya bilang apa? Nanti kalau kamu ditanya, jangan bilang kamu istri saya ya. Kamu bilang saya saudaramu. Takut mati dia. Itulah laki-laki tega. Lalu dari percontohan itu turun ke anaknya. Di Kejadian 26 ayat 6 sampai 7. Siapa nama anaknya? Ishak. Sama juga ketika dia ada di Gerar. Nanti kalau kamu ditanya, jangan bilang saya ini suami kamu.
nanti aku dibunuh. Jadi lebih baik kamu ngaku bilang apa? Kamu itu saudaranya saya. Ih, tega ya. Istri, coba deh. Komandan nih, ngobrol. Nanti kalau ketemu, jangan bilang kamu itu istri saya ya. Bilang aja saya masih single. Parah. Pria suka memenjarakan wanita. Mama, kamu suka terpenjara katanya. Boleh nggak berdiri sebentar di sini? Ya. Ini wanita yang suka terpenjara rasanya dalam hidup ini. Ya, penjara yang mana aja? Mama merasa terpenjara itu dari sisi mana sih? Ada nggak sih? Ada nggak bahwa kamu itu harus bla 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 bla? Ada nggak papa ngomong gitu ya? Merasa terpenjara nggak? Shalom semuanya. Kalau masalah terpenjara, memang kan kita sudah punya suami ya. Jadi kalau misalnya saya mau kemana-mana, saya harus izin sama suami. Ya, saya. Kemarin gak izin. Kemana? Mama kemarin ke dapur. Oh, ke kamar mandi, mau mandi. Ya, jadi ya namanya suami istri ya seperti itu ya Bapak Ibu. Otomatis kita sudah ada suami, ya mau nggak mau saya harus laporan. Jadi saya mau pergi kemana saya harus beritahu suami. Saya mau kemana saya harus beritahu suami. Ya memang seperti itu. Terikat sama suami? Terikat lah. Emang suami kamu ganteng? Jelek aja terikat-terikat. Bukan soal ganteng atau jeleknya ya menurut saya. Kalau kita sudah memilih dia menjadi suami kita, ya kita harus komitmen dan konsisten. Dan ada konsekuensi di dalamnya. Menurut saya sih seperti itu. Dan parahnya Pak Ketua, ada pertemuan sekali waktu di CMC juga. Terus ada seorang jemaat bilang ke istri saya, Cici kok mau sih kawin sama dia? Wih tega banget, emang kita siapa ya? Ada yang begitu loh, itu benar gak sayang? Iya, ada beberapa kali sih. Jadi kita pernah makan di KFC, bukan di CMC aja ya. Waktu makan di KFC waktu itu deketin sayang mic-nya. Di Palem. Nah, ada pasangan suami istri, kemudian kita ngobrol. Biasanya kan saya itu orangnya suka itu ngobrol dulu ya. Saya senang untuk berbicara ngobrol. Dan akhirnya saya kenalan, lalu Bu mana suaminya? Itu suami saya. Hah? Dia bilang. Itu serius suami ibu? Iya betul suami saya. Terus kok mau sih dia bilang gitu. Ibu kok mau sama kulit hitam dia bilang gitu. Pokoknya segala macam lah. Dan akhirnya saya bilang gini, ya namanya Tuhan sudah mempersatukan, kita nggak bisa menolak. Itu adalah pasangan hidup saya gitu, seperti itu. Sebenarnya ya gitulah. Oke. Makasih sayang. Kita Suami istri 4. Hah? Anak saya cantik dengan itu Bu, belang-belang Bu. Tapi memang sih kalau kita melihat firman Tuhan ini, terkadang gimana ya, saya melihat namanya seorang wanita, kadang-kadang kan kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau, betul nggak? Nah, maksudnya apa nih? Banyak ya, tadi itu benar banyak penggoda itu terjadi ya. Bapak. Jadi Mama tergoda enggak? Enggak sih. Oh enggak. Ya jadi terima banyak kasih. Penggoda baik di Facebook, di IG itu sekarang udah semarak ya. Jadi terjadi perselingkuhan, terjadinya perceraian itu karena ya itu Facebook atau gadget. Selain Facebook yang ada seorang dosen yang nunggu Mama jadi janda, masih kontek-kontekan enggak? Oh sudah enggak. Oh udah enggak gitu. Karena itu namanya kita membuka celah. Oke. Jadi waktu itu saya sudah, dia memang orangnya baik. Baik dia apa saya? Kalau itu sih baik, dia orangnya lembut, dia baik. Oke. Namanya
Oh jujur nih. Dia itu baik, tapi memang saya tidak menyukai dia. Semenjak Nggak menyukai dia, tapi suka duitnya. banyak sekali Buze itu betul ya. laki-laki tuh banyak sekali di hidung belang itu banyak juga. Jadi dia itu ya perhatian, tidak sama dengan suami saya. Oke. Setiap pagi, halo De, apa kabarnya? Sudah Di mana itu ngomongnya? sarapan belum? Di mana itu ngomongnya kapan? di Facebook dah. Oh gitu udah lama. Oke. Gimana De? Terus Eh. gimana pekerjaanmu? Pokoknya baik, baik banget. Terus gimana? Kamu kurang nggak keuanganmu? Saya bilang kurang. Terus dikirim dong. Setiap bulan dia kirim. Oke. Kok nggak laporan ke saya? Sudah ngomong. Oh gitu. Akhirnya gitu, dan akhirnya saya bilang gini, dan saya bilang gini, Kak nggak usah. Jadi kalau misalnya Itu siapa yang beritahu? mau transfer saya, Kakak beritahu istri dulu. Yes. Tapi kalau misalnya transfer tanpa sepengetahuan istri, saya nggak mau. Yang beritahu itu siapa? Yang beritahu siapa? Ayo ngomong. Kamu beritahu kalau saya nggak sadar. Oke. Suaminya beritahu, nggak boleh. Walaupun ikhlas dari sana. Pak gini, dia begini orangnya seperti ini. Akhirnya dia beritahu sama Saya larang nggak? Larang nggak? Larang nggak? Ayo, nggak larang justru. Silakan justru kesempatan untuk kamu layani dia. Sayangi istrimu, ingat anak-anakmu. Saya kasih tahu. Kalau dengan saya mungkin dia akan malu kan ya. Ya sudah kamu layani. Saya izinin istri saya, tulus layani dia. Nah itu yang tadi poin yang saya sebut posisi kita sebagai apa? Kita harus mempertahankan posisi kita itu apa? Counselor, yes. Counselor saja. Oke ya? Oke sayang. Nah, strategi menolak pria hilang adalah andalkan Tuhan. Pria dan wanita ya, pokoknya andalkan Tuhan. Saya memang butuh, tapi maaf dan terima kasih. Oke. Cara tolak pria atau wanita gimana? Ini dia terakhirnya. Nah, kesimpulannya adalah apa? Don't touch me. Tolak dan lari. Tinggalin. Hanya itu jawabannya kok. Oke, dari apa yang saya sampaikan ada ruang pertanyaan. Hani, ke depan dulu ada ruang pertanyaan. Ibu-ibu mau tanya mama nih. Oke, ada waktu izin Pak Ketua berapa menit? 15 menit, silakan. Saya punya banyak. Hubungi saya. Emang kita Pak Simpson yang punya sepadan. Oke. Ada yang mau tanya silakan. Come on guys. Oh, mari sini Bu, mari sini. Ibu ke sini. Mari sini. Oh, enggak apa-apa. Ya. Ya kan. Bisa maju supaya keren kan, bisa di Oke. depan juga. Oke. Saya agamanya Buddhis. Anak saya yang tertua Katolik, kedua Kristen, ketiga Buddhis, keempat Islam, kelima Yang pertama berapa? Maaf. Katolik, Oke, kedua Kristen, tiga. ketiga Buddhis, keempat Islam, kelima Kristen, keenam ketujuh belum pilih. Mereka Oke. masih kecil. Tiga lawan satu-satu. Iya. Kayaknya menang 3 nih Bu. Ibu harus ikutin 3 anak ini. Iya. Belum. Kenapa? Kalau saya bilang semuanya tergantung prinsip. Apalagi sekarang yang lagi marak di Facebook dan lain-lain. Aku malah senang. Kenapa? Kalau digoda orang, akhirnya kita dapat belajar. Tapi kita jangan tergoda. Pokoknya semua yang baik sama kita, apalagi melalui Facebook, itu pasti palsu. Kenapa? Orang yang baik mana mungkin cari pacar di Facebook, di tempat-tempat gini. Tempat-tempat gini pasti semua adalah fake.
Kalau orang yang benar dia nggak mungkin cari pacar melalui Facebook. Kalau banyak komunitas kayak kita di gereja ketahuan orang baik-baik, kenapa nggak cari di gereja? Kenapa harus cari di Facebook? Kenapa tidak cari di gereja? Kenapa cari di Facebook? Iya, betul nggak? Iya. Jadi yang masih 2 anak ibu yang masih single belum, masih single kah? Masih kecil, Oh, masih kecil. masih. Kedua yang kecil mereka akan cari pasangan di gereja. Terima kasih. Jadi itu sangat penting. Saya selalu punya kesempatan saya bicara. Karena sekarang ibu-ibu atau bapak-bapak itu mungkin mengenai gadget tidak terlalu pelajari. Karena di gadget itu sekarang ada namanya robot. Sebenarnya yang bicara sama kalian itu sebuah robot. Jangan percaya. Itu yang harus kita ingat. Yang ciptain robot kayaknya ibu nih. Bukan, karena teman-teman saya, kita nggak sebut namanya, di media banyak teman-teman saya yang buka media. Jadi dia bilang sama saya, Suryati, 10 kalau 10 2 itu 10 paling sedikit 2 sampai 3 itu robot dan dia pakai foto orang lain. Jadi itu semua bohong. Satu foto bisa buat 10 orang dan yang jawab 1 orang buat 10 orang pacar. Oke, kita Jadi tepuk pakai tangan robot. dulu, ya. Itu yang penting. Pak, satu lagi. Ah, Saya nggak takut pria hitung belang. Yang saya takut pria baik, Pak. Oke. Iya. Yang harus ditakut pria baik. Kalau hitung belang, bukan. Kenapa? Dan pria hitung belang itu kelihatan dari mukanya, Pak. Tidak bisa bohong. Jadi bersihkan hati kita. Maka muka kita akan tercermin. Kalau yang suka sama hidung belang itu orang yang memang tidak benar sendiri. Oke, baik. Yes. Oke. Baik. Betul Bu, betul. Hati-hati dengan pria yang baik ya. Bu, izin Bu, suaminya baik nggak? Oh ya, hati-hati Bu. Terima kasih Ibu. Harapannya mudah-mudahan Ibu bisa bergabung di CMC menjadi pembicara untuk memotivasi pria dan wanita di sini. Tuhan Yesus sayang Ibu, haleluya. Oke, ada lagi? Boleh tanya ke istri saya. Kenapa Ibu bisa mencintai suami yang model kayak Ibu? Tanyain aja biar dia jawab lagi. Oke. Oh silakan Ibu. Waduh, kalau Ibu ketua yang tanya ini kayaknya berat nih. Ya. Saya bukan tanya, saya mau kesaksian ya. Cara menghadapi pria penggoda. Oh iya. Cara menghadapi pria penggoda, Bu, Pak. Dicuekin aja, Pak. Jadi lama-lama kita blokir semua akses, sudah putus gitu. Jadi memang kalau yang seperti tadi ya di Facebook ya, itu banyak yang fake. Ya, jadi itu memang jangan diladenin. Saya juga pernah, saya cuma mau belajar bahasa Inggris saya ladenin. Lama-lama minta duit Pak ujung-ujungnya. Iya, jadi ujung-ujungnya saya mau ke Indonesia. Hi babe, hi dear, ya bukan manis sekali. Saya cuma belajar bahasa Inggris, saya conversation dan akhirnya pas terakhir minta duit, uang. Dia bilang mau ke sini, saya ada bisnis, bisa nggak? Dear, kasih transfer gitu kan. Wah udah saya blokir langsung, beres Pak, udah gitu aja. Iya caranya memang harus diblokir aja semua akses, udah beres. Nggak ada masalah, terima kasih. Ibu Ketua. Ya, nanti pulang blokir semua ya. Blokir semuanya. Kalau, oh iya. Iya. Oke, jadi gini. Oke, yang dibilang Ibu Eva itu jawaban the best. Jadi pokoknya blok. Kalau saya ada yang saya blok ketika dia mulai ajak saya bukan bermesraan ya, tapi biasa yang informasi dari Ibu Eva tadi itu mulai diajak bisnis, masalah apa segala macam gitu. Saya selalu di bagian terakhir bilang terima kasih Tuhan Yesus memberkati, like that. Jadi katakan itu kalau dia memang benar-benar tulus ya kita takutnya ada salah blok kan ya. Dan kesempatan itu saya selalu pergunakan buat pelayanan.
istri saya kadang lihat ini siapa nih. Nah, pernah satu kali, kalau nggak salah perjalanan dari sini, kamu tolong teleponin dia. Ini siapa, bla 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 bla. Memberikan keyakinan juga. Jangan suami-suami ada sesuatu sebenarnya baik, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi jangan bikin bingung istri juga. Saya harus buktiin ini siapa. Nah, kamu telepon, ajak ngobrol. Nggak taunya dari PKU. PKU itu apa? Pekanbaru. Iya, nah nawarin emas ternyata. Kalau yang begitu-begitu kan saya kurang lah. Saya kan bukan bisnismen. Pure hamba Tuhan. Silakan Ibu terakhir ya. Ya. Bagaimana sikap seorang istri kalau memiliki suami hidung belang? Oh, silakan saya. Ini dia. Suamimu lihat dulu. Hidung belang nggak? Gimana Dia menghadapinya? nggak hidung belang sih jadi Bukan menghadapi itu Ya. kan kamu kasih jawaban umumnya. cara menghadapi suami yang hidung belang, sebenarnya semuanya itu kembali lagi ke diri kita dan diri suami ya Bu. Semua tuh perubahan tuh dari pribadinya. Nah kalau kita sebagai istri kan kita ini penolong, ya kan penolong. Ya mungkin ya apa salahnya, biasanya kan dia itu kan kalau keluar itu banyak sekali wanita-wanita yang lebih cantik ya kan, lebih dandannya. Nah kita berubahlah penampilan sedikit. Ya biasanya kita ini kan selalu pakai daster. Ya pulang pergi, suami pergi, kita pakai daster. Pulang juga jangan pakai daster Bu. Ya kita mandi yang bersih, mandi yang wangi ya. Nggak usah nggak usah pakainya menyolok lah, yang sedikit kita seksi sedikit gitu loh kan, karena di luar itu kan di luar Pantes aku selama ini tergoda, ketahuan. iya, jadi jangan, karena di luar itu banyak sekali penggoda-penggoda, wanita-penggoda-penggoda itu yang lebih seksi, yang lebih cantik, yang lebih wangi. Makanya kita sebagai wanita jangan kita cuek penampilan. Ya udahlah, namanya udah menikah biarin aja. Kita mau pakai daster 1 hari, seminggu juga nggak apa-apa, udah menikah. Jangan bau ikan asin, bau sayur asem, jangan ya. Jadi ya penampilan satu dijaga. Ketek juga ya ibu-ibu ya. Jangan sampai bau ketek. Dibawa-bawa. Bener nggak? Pas peluk, bau banget istri saya. Jangan ya, pakailah sedikit Rexona atau apalah. Jadi bikinlah supaya suami kita ini betah di rumah. Jangan sampai dia itu nggak betah di rumah. Terus kadang-kadang kita cerewet. Ya kita bisa lah. Oh di sana itu wanita itu, oh halo apa kabar Mas, Abang, Bapak, Om. Terus seringkali gitu kata-kata bahasanya itu manis. Wanita-wanita yang di sana itu manis-manis, baik-baik. Nah, pulangnya di rumah, ada nenek lampir, cerewet dari ujung berapa meter tuh cerewetnya, jangan. Ya jadi kadang-kadang yang menyebabkan pria atau suami kita hidung belang itu kadang-kadang dari diri kita sendiri, dari istrinya. Nah, makanya kita harus bisa menyingkapi semuanya itu. Oke. 2 jawaban dari 20 Sebenarnya ya. banyak sih, banyak. Oke. Itu salah satu, dua jawaban. Baik. Gimana Ibu? Puji Tuhan. Iya. Iya. Udah. Iya. Ya. Oke, pertanyaannya sudah ditutup. Terima kasih ibu-ibu untuk responnya yang baik-baik semuanya. Yuk kita doa sebentar ya. Nah, ya, kita doa. Ya. Bapak kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau telah mengingatkan kami sekalian bagaimana menjadi suami-suami yang mengasihi istri. Bahkan Kau juga mengingatkan kami sebagai istri-istri, bagaimana kami menjadi setia kepada pasangan Karena kami. itu Bapak kami bersyukur dalam kebersamaan ini kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan biarlah Tuhan kami dapat berubah dalam hidup kami, perbaharui setiap pikiran kami, perbaharui setiap hati kami, sehingga kami semakin layak di hadapan.
pasangan yang Engkau hendak bangun di dalam kehidupan kami, yaitu suami istri, boleh mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas panggilan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kemampuan kepada kami supaya kami dapat menolak setiap godaan demi godaan dalam hidup kami. Berkati CMC, sinodenya, demikian juga CMC Women Business dan semua yang berhubungan dengan pelayanan di CMC. Tuhan berkati, dan kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Asik. Luar biasa. CMC Jaya, Jaya, Jaya. Happy anniversary CMC yang ke-37. Jaya.